Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada speaker aktif Hooper 15H-A400 dengan keadaan ini hidup, tapi bagian 15 in-nya di sini tidak ada suaranya, sedangkan untuk tweeter di sini ada icis-icis keluar ya. Berarti kemungkinan besar kita harus tertuju pada bagian low-nya yang ini. Kita bongkar apakah ini bisa diperbaiki dan apanya yang rusak. Oke, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Kalau channel ini bermanfaat, silahkan subscribe channel Wisnu Audio. Ini pakai kunci L ya. Kita pisahkan antara tune controlnya dengan modul ampli. Kita cabut ini coy. Oke, sudah kita bongkar seperti ini dan kita cek speakernya apakah ini masih nyambung. Speaker 15 in ya, pakai baterai 1,5 volt aja. Kalau berbunyi truk seperti itu, berarti spool dan kabel bagus. Oke, bagus. Bisa juga dipastikan menggunakan apometer seperti ini. Nah, ini terukur 6,7 ya. Kita coba buka ini bautnya. Siapa tahu ada yang hangus di sana. Saya cek di sini tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang hangus ya. Waduh, ini harus bongkar total. Bongkar dari heatsink ini ya. Oke, kita lanjut coy. Kita bongkar biar kita lihat bagian belakangnya seperti apa. Sudah kita buka bautnya semuanya ya. Lalu kita akan tarik ke atas. Nah, ini heatsinknya di belakang untuk TR final. Nah, sekarang sudah dipindah ke meja kerja ya. Meja servis kita budal badil. Kita bedah ini ya. Ternyata tidak tahan lama coy. Ini langsung panas dan kayaknya ini short. 4 transistor ini short. Dan kita cek di sini. Nah, sikringnya putus sebelah ya. Bagi yang ini tidak putus. Yang ini putus sebelah. Kita coba copot dulu semua TR-nya yang 4 ini ya. Nah, ini sudah kita copot. Ini transistornya yaitu Toshiba C5198 dan pasangannya yaitu A1941. Ini biasanya dipakai di amplifier Toa ya. Kita akan coba ganti dengan yang lebih besar yaitu Toshiba 5200. Oke, tapi sebelum itu kita harus cek dulu penyebab ini sikring ini putus, apakah memang transistor ini sudah short atau yang lainnya seperti komponen-komponen kecil ini ada yang rusak dan lain-lain. Kita harus teliti dulu sebelum mengganti transistor ini. Coba kita ukur di skala buzzer ya. Kalau ada yang short berarti langsung menyala buzzernya. Yang ini tidak. Terus yang ini. Nah, ini short. Terus yang ini tidak. Ini hanya mengukur short dan tidaknya ya. Ya, ini short, 3 kakinya short. Seri C5198 dan A1941. Nah, ini rusak short ya. Tapi sebaiknya kita ganti semuanya, nggak usah diukur lagi karena kalau mati satu saja kita sebaiknya ganti semuanya. Ini 2 set. Kita ganti dengan transistor yang lebih bagus, yang lebih tinggi voltasenya yaitu 2SC 5200 pasangannya ya. Sekarang kita pasang dulu ini sikring buatan ya, menggunakan kawat kabel. Kita pasang di sini.
walaupun agak panjang nih, tapi untuk sementara nggak apa-apa. Seperti ini sikringnya. Kalau yang ini sikring ori ya, sementara atau sementerus bisa. Kita ukur tegangan yang keluar. Apabila di bagian output speaker ini keluar DC besar, berarti di bagian driver ini bermasalah. Ini kita coba tanpa menggunakan final ya. Kita akan coba coy. Kita ukur di skala volt. Sekarang kita coba nyalakan dengan trafo aslinya, dan ini pakai lampu pijar ya sebagai pengganti sikring. Jadi kalau ada apa-apa ini langsung menyala coy. Nah ini probe hitam di bagian ground alias CT. Cek dulu jangan sampai ada yang short. Kita pastikan voltase di sini. Kita cek di sini ya. Atau di bagian high voltase di sini sekitar 60 volt, kalau di sini sekitar 30 volt. Jadi setengahnya. Oke. Kita coba colok saja. Ya, ini menyala sebentar. Kita cek setrumnya di sini. Ini berapa volt? Ya, terukur 30 volt, bagus. Terus yang ini cabut lagi, kita colok lagi. Terukur 60 volt. Kita ukur lagi di bagian minnya. Berapa volt? Ya, 60 volt. Terus di bagian output speaker di sini kita ukur. Jangan sampai terukur DC. Kita cek. Nah, di sini 0 volt ya. Ya, DCO-nya min 0,0. Bagus. Dan kita juga cek bagian bias atau alias basis di sini. Ya, 0,5, 0,4 ya. Sebelah sini juga harus 0,4. Kita cek lagi. Ya, 0,4 bagus di bagian negatif. Nah, berarti kalau keadaan seperti ini biasanya ketika diganti transistor ini akan berhasil ataupun normal. Nah, tegangan tingginya 60 volt dan tegangan rendahnya yaitu 30 volt. Jadi 2 kali lipat dari tegangan rendah. Seperti itu. Itu ciri-ciri dari jenis power kelas H. Kita coba dulu transistornya di sini ya, dipisah, tidak dipasang di heatsinknya. Ini hanya mencoba saja apakah ini normal. Kita coba colok. Ya, itu menyala sebentar. Terus kita kasih input, volumenya naikkan. Ya, ini sudah menyala nih, bunyi ya. Coba kita kecilkan low-nya, kita naikkan high-nya saja. Nah, terdengar di sini. Ini untuk high ya. Kalau low dinaikkan maka lampu bohlamnya nanti makin menyala nih. Coba kita naikkan volume bass. Nah ya, nah makin menyala. Kita kecilkan, redup, nyala lagi ya. Bagus, bagus. Nah setelah ini baru kita yakin. Kita coba dulu beberapa menit apakah ini hangat normal, bahkan tidak panas ya. Kita coba sedikit lama, tapi yang dikhawatirkan yang ini nih, harus pakai heatsink. Tapi untuk sementara ini kalau bebannya tidak nyampe ke klip ataupun tidak nyampe beban puncak, ini tidak akan panas. Biasanya seperti itu untuk IRF-nya, untuk MOSFET-nya.
Transistor sudah kita ganti dengan Toshiba 2SC5200 dengan pasangannya ya. Kita akan coba masih menggunakan lampu pijar sebagai pengganti sikring untuk percobaan saja. Kita colok ya. Dan tweeternya kita menggunakan speaker bekas televisi untuk high-nya ya. Oke, sudah menyala. Kita kasih input dari handphone. Ya, dari sini kita sudah play, kita angkat volumenya. Oke. Sudah hidup. Ini high. Dan ini untuk low-nya. Lihat itu menyala. Berhubung ini malam hari, jadi saya nggak bisa cek sound terlalu kenceng ya. Bagian low-nya sudah menyala, berbunyi normal. Apalagi yang high-nya, memang kalau high-nya tidak bermasalah ya. Untuk trafonya seperti ini. Untuk low-nya 28 volt, untuk high-nya 60 volt. Seperti itu. Oke. Servis kali ini berhasil. Kalau memang bermanfaat silahkan di-share dan jangan lupa subscribe channel Wisnu Audio. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.